Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa Wijha TV yang berbahagia, alhamdulillah kita sebentar lagi akan sampai pada bulan suci Ramadan, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa ada beberapa keutamaan bagi orang yang melaksanakan saum pada bulan Ramadan, karena melaksanakan saum pada bulan Ramadan adalah hukumnya wajib. Ketika seorang A'rabiyun atau seorang Arab gunung datang kepada Rasul SAW, itu dalam hadis Imam Bukhari dikatakan dari sahabat Abu Thalhah bin Ubaidillah bahwa anna A'rabiyan ja'a ila Nabi SAW, bahwa pernah ada seorang Arab gunung disebut A'rabiyun. Itu beda dengan Arabiyun. Kalau Arabiyun itu orang Arab, sedangkan kalau A'rabiyun artinya orang Arab gunung atau orang Arab Badui. Itu dalam arti yang suka kita dapati. Jadi orang Arab gunung itu datang kepada Rasul dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, ahbirni ma faradallahu alayya minas sholat." Dia bertanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, beritakanlah kepada kami apa yang Allah wajibkan dari pelaksanaan sholat." Maka Rasul menjawab, "As-sholatul khamsu illa an tatawwa'a," bahwa yang diwajibkan dalam melaksanakan sholat adalah sholat 5 waktu, kecuali engkau menambahnya dengan pelaksanaan sholat. Kemudian orang Arab gunung itu bertanya lagi, "Wa mada faradallahu alayya minas siyam," dan apa yang Allah wajibkan dari pelaksanaan saum. Maka Rasul menjawab, "Saumu syahri Ramadana," yang diwajibkan yaitu melaksanakan saum pada bulan Ramadan. "Illa an tatawwa'a," kecuali jika engkau menambahnya dengan pelaksanaan saum yang sunat. Kemudian orang Arab gunung itu bertanya lagi, "Ma faradallahu alayya minaz zakat," apa yang Allah wajibkan kepadaku dari pelaksanaan zakat. Maka dijelaskan dalam hadis itu, maka Rasul menjelaskan syariat-syariat Islam. Dan setelah selesai Rasul menjelaskan kepada orang Arab gunung itu, maka dia berkata, "Wallazi akromaka la ajidu wala ankushu syai'a." Demi yang memuliakan engkau wahai Muhammad, la azidu wala ankusu, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang Allah wajibkan. Maka Rasul berkata, "Qad aflaha in shodako," maka dia akan termasuk orang yang beruntung jika apa yang dia katakan itu benar. Atau dalam hadis lain dikatakan, "Daholal jannah in shodako," maka dia akan masuk surga seandainya benar apa yang dia katakan. Pemirsa Wijha TV yang kami hormati, sekurang-kurangnya ada 5 keutamaan dalam melaksanakan saum pada bulan Ramadan. Yang pertama,
bahwa melaksanakan saum di bulan Ramadan itu menjadi penghapus dosa. Sehingga ini merupakan momentum atau kesempatan yang sangat berharga, yang sangat baik bagi kita. Jika seandainya kita bisa melewati bulan Ramadan, kemudian melaksanakan saum Ramadan sampai selesai, karena di antara keutamaannya itu yaitu bisa menghapus dosa. Ini hadisnya banyak dengan redaksi yang agak berbeda, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min danbih. Barang siapa yang melaksanakan saum pada bulan Ramadan, imanan dengan dasar iman dan ihtisab, mengharap ridho Allah, maka jaminannya gufiro lahu ma taqaddama min danbih. Maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dengan melaksanakan saum Ramadan, maka akan bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Dan ini diperkuat dengan sebuah hadis, ini dalam Sahih Bukhari, juga dalam beberapa bab ini disimpan. Di antaranya pernah Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat. Kata Umar bin Khattab, ayyukum yahfadu qaula Rasulillahi fil fitnah. Kata Umar, waktu itu berkumpul dengan para sahabat, dan kejadian ini setelah wafatnya Rasul, dan Umar bertanya, siapa di antara kalian yang masih ingat ucapan Rasul fil fitnah, yang berkaitan dengan fitnah? Waktu itu salah satu sahabat, yaitu sahabat Hudzaifah, dia menjawab, anak, saya masih hafal apa yang diucapkan oleh Rasul yang berkaitan dengan fitnah. Kata Hudzaifah bahwa Rasul pernah mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiru has-sholatu wasyodaqatu wasyaumu. Kata Rasul bahwa fitnah salah seorang di antaranya fi ahlihi, di keluarganya, wa malihi, di dalam hartanya, wa jarihi, dengan tetangganya. Jadi suatu saat nanti akan terjadi orang akan sulit menghindar dari fitnah. Bahkan fitnah itu bukan hanya ada di luar, bahkan di dalam keluarganya ada fitnah. Di dalam hartanya tidak bisa dihindari fitnah itu. Kemudian dengan tetangganya juga tidak bisa dihindari fitnah. Dan yang dimaksud fitnah oleh Hudzaifah di sini adalah dosa. Jadi suatu saat orang akan sulit untuk menghindar dari dosa. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah saja itu sulit menghindar dari dosa. Maka kata Hudzaifah, ketika orang akan sulit menghindar dari dosa, baik dosa di keluarganya, dosa di dalam hartanya, dosa dengan hubungan dengan tetangganya, maka dosa-dosa itu tukaffiru has-sholatu, akan dihapus dengan melaksanakan sholat. Was-sodaqatu, akan dihapus dengan melaksanakan zakat. Was-saumu, juga akan dihapus dengan melaksanakan saum. Dan tentunya yang dimaksud dengan dosa di sini adalah asy-syoghair. Sebab yang dimaksud dosa di sini yaitu majtuni batil kabair. Jadi bukan dosa-dosa yang besar, tapi asy-syoghair. Kemudian yang berikutnya, keutamaan saum itu bahwa orang yang melaksanakan saum itu doanya pasti diijabah. Jadi doanya tidak akan tertolak. Ini dalam hadis dikatakan, inna lisyaimi la da'watan la turaddu. Jadi bagi orang yang melaksanakan saum, dijelaskan lagi dalam hadis lain, inda fitrihi, ketika dia berbuka, maka doanya tidak akan tertolak. Artinya doanya pasti diijabah. Kemudian yang ketiga, bahwa saum itu adalah
benteng. Bahwa ketika orang yang melaksanakan saum, maka dikatakan fala yarfuth wala yajha, janganlah engkau berbuat ropas, janganlah engkau berbuat jahlun, janganlah engkau berbuat bodoh. Fa'in syatamahu ahadun au qatalahu, apabila ada orang yang mencaci engkau yang sedang melaksanakan saum atau mengajak bertengkar, maka katakanlah ini syaimun, saya sedang melaksanakan saum. Sebab saum itu merupakan junnatun, merupakan benteng. Dan ini dalam hadis lain dikatakan, Rasul mengatakan, ya ma'syarul syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basyar wa ahsanu lil farji, sebab dengan menikah itu akan menundukkan pandangan dan akan menjaga farji. Kemudian kata Rasul, fa in lam yastati, jika ternyata belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisyam, maka laksanakanlah saum. Fa innalahu wija, sebab saum itu akan menjadi benteng. Kemudian yang keempat, bahwa keutamaan saum itu bahwa bau mulut orang yang melaksanakan saum itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Walaupun memang secara fisik, secara dohir kan akan terasa tidak enak bau mulutnya orang yang sedang melaksanakan saum, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala dikatakan lafamus shaimi atyabu indaullahi min rihil miski, bahwa bau mulutnya orang yang melaksanakan saum itu di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan yang terakhir, keutamaan orang yang saum itu bahwa bagi orang yang melaksanakan saum, maka dia akan disediakan surga dan akan masuk ke dalam surga itu melalui babur royan atau pintu ar-royan. Bahwa nanti di surga itu akan ada pintu yang disebut ar-royan, yadkhulu minhus shaimuna, hanya orang-orang yang melaksanakan saum yang akan masuk lewat pintu itu. La yadkhulu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk selain orang-orang yang melaksanakan saum. Nah, itulah di antara keutamaan-keutamaan dari pelaksanaan saum. Nah, mudah-mudahan dengan akan masuknya bulan Ramadan dan kita mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah saum, sehingga kita bisa meraih keutamaan-keutamaan atau fadilah dalam melaksanakan ibadah saum, sehingga selesai kita dalam melaksanakan saum Ramadan selama 1 bulan, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Barangkali itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.